Bismillahirrahmanirrahim, anak-anakku semuanya kelas 12. Masih bersama Bu Cas di sini, semoga tidak bosan ya. Oke, kita di sesi video ini akan membahas tentang fisika modern, yaitu tentang efek fotolistrik ya. Jadi di sini efek itu akibat, foto itu foton atau cahaya, listrik adalah listrik. Jadi bisa diartikan bahwa efek fotolistrik adalah peristiwa munculnya listrik dari cahaya. Oke, gimana peristiwanya? Gini, peristiwanya adalah kita ambil sebuah lempeng logam namanya katoda. Nah, lempeng katoda ini berdasarkan tabel dia akan memiliki nilai W0 atau energi ambang logam. Jadi energi ambang logam simbolnya W0 ini diperoleh dari tabel. Biasanya di soal sudah diberitahu. Nah, terus ada cahaya datang mengenai logam. Nah, logam ini kan berisi elektron yang banyak sekali, muatannya negatif, berisi elektron. Nah, ketika cahaya yang datang mengenai logam membawa energi sebesar Hf, maka besar energi ini akan bisa melepaskan elektron dari ikatan W0. Jadi W0 ini seakan-akan adalah besarnya energi yang mengikat elektron. Jadi kalau energi ini lebih besar, maka elektron bisa lepas. Jadi di sini elektron bisa lepas itu dengan syarat kalau Hf-nya, energi yang dibawa oleh cahaya, lebih besar daripada energi ambang logam. Gitu nggih. Jadi di sini jika Hf lebih besar W0 maka akan terjadi efek fotolistrik. Nah, elektron yang terlepas akan bergerak meninggalkan katoda dengan energi kinetik. Gitu guys. Jadi kalau ini udah lepas maka kan harus bergerak. Lah bergerak itu berarti dia membawa energi kinetik maksimum yang sebesar EK max. Persamaannya adalah EK max sama dengan Hf, ini energi yang dibawa cahaya, dikurangi W0, ini adalah energi ambang logam, gitu. Lah W0 ini bisa diubah persamaannya atau dianggap sebagai E0, energi ambang logam, sama dengan Hf0. H tetapan Planck, F adalah frekuensi. Jadi ini kita menganggap bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi F, maka di sini boleh diganti frekuensi F sama dengan C per lambda, di mana C adalah kecepatan cahaya. Oke, lanjut. Semisal sebuah logam memiliki energi ambang 2,5 eV dan cahaya datang membawa energi 6 eV. Jadi eV ini adalah satuan energi skala kecil, ya, kepanjangan dari elektron volt. Jadi 1 elektron untuk 1 voltnya itu energinya sekian. Dan di sini karena energi yang dibawa cahaya itu lebih besar daripada energi ambang, maka elektron akan lepas dari katoda dengan membawa energi kinetik sebesar berapa, dikurangi aja, jadi 3,5 eV. Jadi boleh dikatakan besarnya energi kinetik ini adalah sisa dari energi foton atau energi cahaya setelah energi itu digunakan untuk melepaskan diri atau melepaskan elektron dari katoda. Gitu cara memahaminya, lebih mudah dinalar. Oke, lanjut di sini. Jadi dengan kata lain, besarnya energi kinetik hanya, lihat ini ya, kata hanya saya tulis tebal dan kapital. Jadi hanya dipengaruhi oleh apa saja? Dari rumus ya, dari rumus bahwa EK adalah E min W0 atau boleh dikatakan tadi Hf min W0. Nah, Hf-nya bisa diganti Hc per lambda min W0. Nah, dari persamaan ini bisa disimpulkan bahwa energi kinetik hanya dipengaruhi oleh energi foton E, frekuensi foton F, ya. Ini semuanya berbanding lurus. Terus yang ketiga adalah lambda. Ini lambda.
Energi kinetik dengan lambda berbanding terbalik. Oke, gitu. Satu lagi yang mempengaruhi adalah W0 atau fungsi kerja ambang logam, juga berbanding terbalik. Artinya, ketika energi ambangnya kecil, maka elektron akan mudah lepas, dan kalau mudah lepas berarti energi kinetik yang dibawa besar. Oke, kita lanjut. Ketika elektron bergerak lepas dari logam katoda, nah, gerakan inilah yang menghasilkan aliran arus listrik. Sesuai dengan konsep arus listrik bahwa arus listrik adalah Q per T. Jadi Q per T ini dibacanya adalah laju aliran muatan. Jadi laju aliran muatan itu berarti kan bergerak gitu. Jadi kalau ada elektron bergerak maka muncullah arus listrik. Poin pertama, jika dalam hal ini jumlah foton dianggap N dan satu foton hanya dapat melepas satu elektron, maka banyaknya elektron inilah yang mempengaruhi besarnya arus listrik. Jadi di sini kalau jumlah fotonnya 10, maka elektron yang lepas ya 10 gitu maksudnya. Poin kedua, dan jika banyaknya foton, berarti cahaya yang datang, itu banyak, maka cahaya itu bisa dikatakan sebagai cahaya yang tampak terang. Nah, terang itu berarti intensitasnya tinggi. Poin yang ketiga, kesimpulan, jadi pendek kata, besarnya arus listrik berbanding lurus dengan intensitas cahaya. Arus listrik dinyatakan dengan banyaknya elektron yang keluar. Banyaknya elektron yang keluar dipengaruhi oleh banyaknya jumlah foton cahaya. Jadi di sini bisa ditulis intensitas atau arus listrik sama ya. Jadi simbolnya kebetulan sama, berbanding lurus. Jadi di sini I hanya, ini saya kasih kata hanya lagi ya, hanya dipengaruhi oleh I. Berarti selainnya ini tidak. Seperti tadi ya. Jadi yang mempengaruhi energi kinetik hanya itu berarti ini tok. Selain ini enggak berpengaruh. Gitu nggih? Lanjut. Ini grafiknya. Grafik hubungan frekuensi dengan energi kinetik. Yang ini vertikal itu adalah energi, yang horizontal ini adalah frekuensi. Nah, di sini munculnya elektron foto itu kan kalau frekuensi lebih besar, HF-nya lebih besar daripada W0 gitu nggih. Jadi persamaan ini kita ubah W0-nya ke HF0, terus ini hanya dikeluarkan, jadi ini F min F0. Nah, F min F0 ini adalah delta F, maka boleh ditulis EK sama dengan H kali delta F. Nah, kita pindah posisinya. H sama dengan EK per delta F. Nah, ini EK-nya, ini delta F-nya. Nah, kalau kita lihat sudut theta di sini, maka nilai EK per delta F ini adalah tangen theta. Gitu nggih. Nah, apa itu H? H itu adalah tetapan Planck yang besarnya 6,625 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon ya, ini diubah sendiri min 34 Joule sekon. Oke, monggo diganti sendiri, ada yang salah. Ya, lanjut. Grafik hubungan intensitas foton dan intensitas cahaya. Gitu nggih. Jadi di sini tadi intensitas foton dengan intensitas cahaya ini kan sama ya, karena cahaya sama dengan foton gitu, dengan energi kinetik. Ya, energi kinetik yang vertikal, terus intensitas yang horizontal. Jadi di sini kata hanya yang tadi saya tulis tebel itu berarti tidak ada yang lain gitu. Jadi I hanya dipengaruhi I dan energi kinetik hanya dipengaruhi oleh 4 tadi itu. Jadi hubungan antara energi kinetik dengan I
tidak ada hubungannya. Gitu nggih. Jadi boleh dikatakan bahwa energi kinetik dan intensitas cahaya tidak saling berkaitan. Tidak saling berkaitan. Masing-masing dipengaruhi oleh besaran yang tidak saling berhubungan. Gitu nggih. Jadi sendiri-sendiri, tidak saling berhubungan. Ya, gitu dulu. Nah, ini untuk nambah info ya. Jadi gini, tadi ada satuan EV. Satuan EV itu adalah satuan energi. Gitu. Jadi kalau kita menghitung besarnya energi foton atau energi cahaya, yang kita pakai rumus adalah HF, di mana H adalah tetapan Planck tadi, 6,625 kali 10 pangkat min 34. Nah, di sini C-nya kecepatan cahaya, lambdanya dalam meter, maka nanti akan ketemu. Jadi kalau ini kita hitung, satuan energi akan ketemu dalam joule. Padahal tadi kan dalam EV gitu nggih. Jadi konversinya adalah 1 EV sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Jadi nanti ketika menghitung itu harus konsisten. Kalau satuannya EV ya EV terus dalam satu soal nggih. Kalau dalam satu soal itu pakainya joule ya joule terus. Kalau EV ya EV semua gitu ya. Ya, ini sekedar cuplikan untuk aplikasi konsep efek fotolistrik. Itu bisa dalam kalkulator, kemudian proses dubbing suara pada film, kamera digital, kan sekarang sampai berapa belas pixel gitu nggih, itu semuanya pakai efek fotolistrik. Terus ada mesin fotokopi dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.